Bismillahirrahmanirrahim, kembali lagi di channel Fadkuruni Al-Mutagin. Karena banyak keresahan warga Telegram dalam membuat user bot, terutama dengan repo Albi user bot yang lama sudah diupdate menjadi versi terbaru. Maka dari itu di video ini kita akan belajar bersama-sama dalam membuat user bot Telegram dengan repo Albi user bot tentunya. Bagi teman-teman yang penasaran dalam membuat user bot Telegram terbaru dengan repo Albi user bot tentunya, simak video ini hingga selesai karena ada beberapa trik yang perlu diperhatikan. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga agar tidak ketinggalan setiap video-video terbaru dari channel ini. Dan bisa mendapatkan kesempatan menjadi penonton pertama dari setiap video terbaru dari channel ini. Langsung saja ke video tutorial. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat user bot Telegram. Yang harus dilakukan pertama kali yaitu udah otomatis yaitu punya aplikasi Telegram, karena kita akan membuat user bot Telegram. Kalau sudah memiliki aplikasi ini, langsung aja masuk ke aplikasinya. Kalau belum, bisa install di Play Store atau App Store untuk menggunakan iPhone. Kemudian login ke akun yang mau dijadiin user bot. Di sini saya menggunakan akun yang bernama Albi ini. Setelah itu silakan ke pencarian, tulis ruang project, kemudian klik, lalu di join dulu gitu kan. Habis sudah join, bergabung, baca nih, sudah disiapkan tutorial teksnya. Tutorial membuat user bot Telegram, pahami baik-baik ya. Pertama, siapkan akun Gmail terlebih dahulu. Kalian sudah punya akun Gmail apa belum? Kalau misalnya belum, di sini saya akan menjelaskan tentang akun Gmail. Kalau misalnya sudah, kalian bisa dipercepat video ini, lanjut ke langkah kedua. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat akun Gmail terlebih dahulu. Yaitu silakan masuk ke aplikasi Gmail. Kemudian tekan tanda akun ini, lalu scroll sampai bawah, tambahkan akun lainnya, lalu klik Google, tunggu hingga loading selesai. Nah, di sini kebetulan saya menggunakan verifikasi, jadi harus diverifikasi kode keamanannya. Kalau misalnya kalian nggak menggunakan kode keamanan, nggak ada gitu. Selanjutnya buat akun. Lalu untuk diri sendiri, masukkan nama depan dan nama belakang Anda. Di sini saya menggunakan nama Albi user bot, itu aja, apa nggak masalah kok, bebas. Kemudian berikutnya, yaitu masukkan tanggal lahir, bulan. Ini bebas sih ya, nggak harus beneran sesuai tanggal lahir kalian. Kalau ini emang bener tanggal lahirku, jangan lupa ya, hari raya Pancasila. Oke, kemudian berikutnya, habis itu pilih alamat Gmail yang mau kalian pilih. Di sini saya menggunakan Albi user bot Gmail @gmail. Kemudian berikutnya buat kata sandi. Kemudian berikutnya, lalu scroll sampai bawah. Ini ya saya ikuti aja. Kemudian berikutnya scroll lagi, saya setuju. Tunggu hingga proses loading selesai. Tunggu ya. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, silahkan pencet akun, scroll paling bawah, cari tulisan user bot Albi. Nah, nih baru muncul nih, Albi userbot @gmail.com. Silahkan dipencet. Nah, ini masih baru ya, masih baru seperti bayi baru lahir. Kemudian lanjut ke Telegram lagi. Langkah kedua yaitu setelah punya akun Gmail, silahkan buat akun Heroku dengan cara daftarkan akun Gmail kamu ke web Heroku. Langkah-langkah membuat akun Heroku: masuk ke website, sign up, dan isi dengan lengkap. Oke, kita masuk ke websitenya ya. Tunggu hingga proses loading selesai. Pastikan jaringan internet kalian aman.
Oke, harus aman juga, harus kuat. Nah, kalau udah seperti ini, first name-nya di channel Ruang Project sudah dikasih tahu ya. Nih, lihat tuh, first name bebas, last name bebas, email address, email yang tadi kita buat. Oke, first name dulu. First name bebas, misal Albi. Last name userbot. Email address yang tadi kita buat, albiuserbot@gmail.com. Lalu company name, kita lihat di sini company name tidak usah diisi. Oke, company name tidak usah diisi, boleh diisi boleh enggak, ini enggak wajib. Role-nya student, country Indonesia. Company name nggak usah, lanjut ke bawah. Role itu student. Scroll lagi, country Indonesia udah pasti ya kan. Nih kita lihat country Indonesia. Primary development language-nya pilih Python. Oke, pilih Python. Habis pilih Python, I'm not a robot. Tunggu hingga loading kelar. Di situ kita selesaikan verifikasi. Kalau misalnya ada tanda checklist kayak gini, create free akun. Nah, kalau udah seperti ini, kita lihat lagi nih di channel Telegram. Tadi kan I'm not robot, lewati dulu verifikasinya. Kalau sudah, tekan create free akun. Tadi kan udah create free akun kan. Lanjut ke bawah lagi, masukkan ke akun Gmail. Masuk ke akun Gmail yang tadi didaftarin, lalu cek pesan masuk dari Gmail dan klik pesan itu, kemudian klik OK. Masuk ke Gmail lagi, nih Gmail, aplikasi Gmail. Kemudian karena kita tadi udah ke sini, kita refresh aja dengan cara tarik ke bawah gitu kan, ditekan terus tarik ke bawah. Nah, ini udah ada notifikasinya, diklik. Habis diklik, nah ini kan ada link nih, link. Pencet aja nih linknya, sekali aja ya, ini aku ditekan sekali aja. Oke, nanti masuk ke web Herpu untuk verifikasi dan pembuat bikin sandi gitu kan. Nih kita lihat. Nah, tunggu hingga proses loading selesai. Nah kan benar, di sini kalian bisa buat aplikasi password langsung. Passwordnya itu di sini udah dijelasin ya di channel. Nih di channel password nih, dan contoh password yang benar, hurufnya gede awalnya, terus dikasih angka, terus akhirannya dikasih simbol. Oke, ini simbolnya kayak gini nih, bebas. Di sini Albibot, ini bebas ya, setelah kalian, intinya depannya gede, terus dikasih angka, belakangnya dikasih simbol. Ini konfirmasi sama kayak di atas, Albibot 1 2 3. Ini contoh aja ya, nanti kalian bisa buat sendiri, misal nama kalian terus angka terus underscore juga bisa. Setelah itu set password and login, pencet sekali aja set password and login. Nah kalau udah kayak gini, ini close aja, klik ini batal, klik here to process, ini diklik ya, klik here to process. Nah kalau udah kayak gini jangan panik, ini bukan berarti nggak bisa, ini emang webnya nggak kedeteksi. Terus cara selanjutnya gimana? Balik lagi ke Telegram channelnya, scroll lagi nih, tunggu hingga loading selesai, kemudian pencarian ketik dashboard Heroku gitu. Nih pencarian ketik ini nih, salin, atau enggak bisa langsung diklik sekali gitu. Tuh langsung masuk sini, nanti langsung secara otomatis akun Gmail kalian sudah daftar di akun Heroku, dan selamat, Anda telah memiliki akun Heroku. Nah udah kayak gini nih, scroll nih, ini wajib nih ya, ini wajib, terus pencet accept. Nah udah kayak gini baru deh kalian sudah memiliki akun Heroku dan bisa digunakan kalau udah kayak gini. Oke, ini untuk langkah cara membuat akun Heroku. Kemudian nah ini kan udah banyak, kita hapus-hapusin dulu ya kan.
Ini hapus dulu kubelnya, hapus biar nggak bingung nanti. Oke, lanjut ke langkah ketiga. Langkah selanjutnya membuat IP ID dan IP hash. Cara mengambil IP ID dan IP hash secara manual. Ini ada tutorialnya, bisa kalian baca karena saya kebetulan di sini udah paham dan mengerti, jadi ikutin aja tutorial saya. Klik My Telegramnya, linknya itu, biar nggak bolak-balik ke channel ya kan. Your phone number. Oke, kita kembali ke Telegram lagi, kembali ke garis 3, terus pengaturan, tekan ini nomornya nih, terus salin. Kembali lagi ke sini, ditekan di kolomnya, terus tempel, habis itu next. Nah, ini minta kode verifikasi. Kembali lagi ke Telegram, ini dikembaliin lagi. Nah, ini ada kode verifikasi. Cara ngambilnya ini lebih mudah, gak usah kalian copy satu-satu, dihapus hurufnya, gak usah, ditekan pesannya, kemudian tekan lagi di huruf kodenya nih, itu kita langsung begini. Habis itu kalian sesuaiin passwordnya, salin deh. Setelah itu kembali lagi ke sini, tekan lagi di kolomnya, tempel, sign in. Remember me, nggak usah di checklist, nggak usah, langsung sign in aja. Kalau udah seperti ini, pencet API Development Tools. Nah, di sini kalian bisa isi userbot. Oke, di bawahnya juga userbot, samain aja. Lalu URL nggak usah, lanjut ke platform Android, deskripsi nggak usah, langsung create application. Nah, di sini sudah jadi nih, ada API ID sama API hash. Di sini saya memberikan pendapat lebih baik di copy biar kalian tidak bingung nanti. Cara kopinya ditekan di angkanya, pastikan sudah full semua. Kalau sudah full, klik salin. Lalu ke Telegram, bisa masukin di sini atau tulis di sini pesan tersimpan. Nah, ini paling atas nih, pesan tersimpan. Nah, terus habis itu klik di sini. Nah, terus ditekan lagi, klik titik 3, kemudian klik mono. Fungsinya mono itu apa? Nanti kalian bisa tinggal salin nomornya. Nih, ntar aku kasih tahu. API ID. Nih, nomornya bisa tinggal salin tuh, ditekan nomornya tuh kan, lebih mudah daripada nanti harus disalin secara manual, itu tinggal ditekan doang. API-nya juga di copy, ditekan juga ya kayak tadi di awal, ditekan nomornya. Kalau udah keblok semua, pencet salin. Habis itu kembali lagi ke Telegram, pindahin lagi, tempel, terus diblok lagi, ditekan, klik titik 3 mono. Kalau udah seperti ini, lanjut tulis lagi, tambahin biar kalian gak bingung kan, API hash. Tuh, kita coba nih. Tuh, yang kau copy cuman kodenya aja, API hash nya enggak, API ID nya juga tuh, kodenya aja yang kau copy. Oke, lanjut. Setelah itu kita kembali lagi ke channel Ruang Project. Setelah membuat API ID dan API hash, langkah keempat yaitu mendeploy repo di Heroku. Namun karena web Heroku sedang bermasalah dan banyak sensitifnya, maka dari itu langkah keempatnya bukan yang ini. Kalau yang ini kan mendeploy repo di Heroku atau web Heroku, namun karena Herokunya sedang sensitif, maka dari itu kita belajar mendeploy userbot menggunakan ViaBot. Gimana caranya? Silahkan scroll paling bawah, cari tulisan pesan tutorial mendeploy userbot Telegram ViaBot. Kalau misalnya belum ketemu, teman-teman bisa klik titik 3 paling pojok ini, kemudian klik cari, ketikan ViaBot, kemudian tekan pencarian. Nah, nanti akan diarahkan ke pesan ViaBot. Nah, dari sini teman-teman tinggal ikuti langkah keempat. Ini langkah keempatnya yang terbaru dari video sebelumnya. Kalau beberapa menit sebelumnya itu sama dengan video sebelumnya, namun di langkah keempat ini yang terbaru. Ya udah, kita langsung lanjut ke tutorialnya. Pastikan sudah login Heroku, karena sebelumnya kita sudah buat akun Heroku. Kita bisa lanjut ke langkah keempat, yaitu nih, jika sudah login Heroku bisa lanjut ke langkah di bawah ini atau langkah keempat. Nah, masuk ke grup Telegram. Jika sudah, ketikan hashtag deploy, kemudian deploy ViaBot. Oke, mari kita coba.
masuk ke grup ruang diskusi, kemudian bergabung. Kemudian silakan teman-teman ketikkan hashtag deploy. Ingat ya, deploy bukan repo. Deploy. Nah, kemudian teman-teman pilih deploy via bot. Nih paling atas, deploy via bot. Nah, lalu klik mulai ulang, atau kalau misalnya baru menggunakan Heroku biasanya tinggal klik mulai. Jika sudah seperti ini, pasti teman-teman bingung apa yang harus dilakukan. Kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman klik klik button Heroku API, diklik aja. Kemudian klik buka. Kalau misalnya bahasa Inggris, Telegramnya klik open. Tunggu hingga loading selesai. Setelah seperti ini, jangan panik dan bingung. Kalau seperti ini, di description silakan teman-teman ketikkan bebas, misal nama kalian atau user bot aja, nggak masalah, user bot. Kemudian klik create, tunggu hingga loading selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman copy token ini. Cara kopinya gimana kak? Tinggal klik aja sekali, kemudian klik 2 kali untuk memunculkan notif seperti ini, kemudian pilih semua, lalu salin. Setelah salin, klik history, kembali lagi ke Telegram, tempelkan di sini, tekan pesannya, kemudian sampai muncul notif tadi, kemudian klik tempel, lalu kirim. Setelah ini tunggu hingga loading selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman pilih yang EU ini, Eropa, jangan US, EU aja, disarankan EU. Kemudian setelah ini kalian baca ininya nih, new app name itu yang paling atas, yang huruf kecil kalau di web. Mari kita ketikkan, misal di sini saya ingin mengetik Albi Userbot. Nah, tagnya double, ini bebas ya, pokoknya ini bebas. Kemudian klik kirim, tunggu hingga loading selesai. Kemudian di sini kalian disuruh masukkan APK. APK itu yang mana? Yang tadi, yang IP ID dan IP hash. Kembali, kemudian ke pesan tersimpan. Nah, ini adalah APK atau IP ID. Nih, IP ID ini adalah APK. IP ID atau APK. Nah, kemudian disalin nih, yang nomornya kecil nih, ditekan aja. Kembali lagi ke bot Heroku. Nah, paling atas diklik. Kemudian tempelkan di sini, tempel, kirim. Nah, setelah itu lanjut, perintahnya adalah APS yang tadi juga yang ada di pesan tersimpan. Nah, diklik aja pesan tersimpan, kemudian pilih lagi. Nah, ini nomor yang panjang ini yang 34F. Setelah itu kembali lagi ke Heroku bot, tempelkan lagi, tempel. Oke, setelah membuat API dan APS, perintah selanjutnya adalah string session. Baca aja nih ya, button yang di bold ini, string session. Cara ngambil string session yang terbaru adalah di sini juga ada tutorialnya ya. Dapatkan string session di ruang project 143. Tinggal klik aja 143. Nah, di sini udah ada tutorialnya cara mengambil string session. Pergi ke bot string albibot, kemudian klik start, ikuti perintah yang diminta. Oke, karena di sini saya sudah alhamdulillah memahami, langsung aja ya tanpa dibaca ya. Untuk mempersingkat video, string albibot diklik ini, string albibot. Kemudian silakan klik mulai ini, mulai. Nah, di sini teman-teman silakan klik start generating. Setelah start generating, di sini ada 2 pilihan, ada program Teleton, dan di sini kita pilih Teleton karena di sini sudah jelas Teleton untuk Albi Userbot. Oke, kita pilih Teleton. Tunggu hingga loading selesai, kemudian tolong kirim API ID yang tadi yang kita simpan di pesan tersimpan. Kembali lagi pesan tersimpan. Nah, API ID ini disalin lagi 16 ini yang pendek pokoknya. Kemudian kembali lagi ke string albibot, ketikan aja di pencarian kalau nggak ketemu string albibot. Oke, kemudian tempelkan di sini, tempel. Nah, kemudian IP hash lagi, kembali lagi pesan tersimpan IP hash. Yang ini ya, ditekan aja auto salin kalau misalnya ngikutin tutorialnya tadi. Kemudian ketikkan lagi string albibot. Nah, setelah itu tempelkan lagi. Lalu sekarang kirimkan phone number dengan kode. Oke, kirimkan nomor telepon kalian. Phone number itu nomor telepon ya.
Oke, cara ngambilnya silakan pergi ke garis 3 paling pojok, garis 3, kemudian pengaturan, lalu salin nomornya disalin, tekan aja, ntar ada notif seperti ini, klik aja salin, lalu kembali lagi ke string Albi bot. Nah, kemudian tempelkan nomornya di sini. Sending OTP, sedang mengirimkan kode verifikasi. Nah, kalau sudah seperti ini, silakan teman-teman cek pesan dari Telegram. Nah, ini pesan dari Telegram. Sudah ada notif 16319. Oke, ke pencarian lagi. Kalau misalnya udah di pencarian, biasanya paling atas nih string Albi-nya, tinggal klik aja. Nah, ketikan. Ingat ya, harus pakai spasi seperti contohnya. Nih, contohnya di sini. Nih, 134. Per angka harus ada spasinya. 16319. Coba kita kembali lagi. Sudah benar apa belum? 16319. Pencarian string Albi 16319. Kalau sudah benar silahkan kirim. Tunggu hingga loading selesai. Nah, kalau sudah seperti ini, berhasil mengambil Teleton string session, silahkan cek pesan tersimpan atau save message. Save message ini kalau Telegram kalian bahasa Inggris, kalau Indonesia pesan tersimpan. Kembali lagi ke pesan tersimpan kalian tadi atau save message. Nah, tadi kan cuma 2 kan. Nah, kalau misalnya sudah ngambil Teleton dari string Albi, nanti munculnya di sini juga. Nah, tinggal disalin nih. Awalan 1B ini disalin. Auto salin ya, ini tekan aja sekali auto salin, kemudian kembali lagi ke Heroku bot, ke pencarian. Nah, ini udah ada Heroku, tinggal klik aja ya, nih Heroku bot nih, diklik aja karena sudah di pencarian, kemudian tempelkan di sini, tempel. Tunggu hingga loading selesai. Nah, Heroku upname itu sama yang di atas tadi, yang hurufnya kecil semua. Mana tadi yang huruf kecil? Nah, nih huruf kecil semua nih yang new upname ini. Nah, Albi user bot yang tag-nya ada 3. Pokoknya di bawah tulisan create new up EU ini. Nah, ini yang perlu kalian salin. Nah, ini disalin, kemudian tempel lagi, tempel, kirim. Nah, Heroku APK. Nah, teman-teman, Heroku APK ini APK website Heroku kalian. Oke, untuk tutorialnya di sini udah ada nih, ruang project 141. Diklik aja yang 141, diklik. Nah, di sini sudah dijelasin ya cara mengambil API Heroku. Bukan aja tutorialnya. Oke, lanjut ya. Klik dashboard heroku.com. Tunggu hingga loading selesai. Kemudian scroll paling bawah, klik reveal. Nah, ini disalin nih, kodenya ini disalin nih, C51. Seperti biasa salinnya kayak tadi. Klik sekali lagi, nanti muncul notif seperti ini, pilih semua, kemudian salin. Setelah itu kembali lagi ke bot Heroku. Bot Herokunya mana? Nah, ini bot Herokunya, Heroku APK. Kemudian ditempel saja, tempel. Setelah ini PM Autoban. PM Autoban ini adalah pesan otomatis. Jika teman-teman ingin mengaktifkan pesan otomatis, setiap orang ada yang ngechat kita, nanti ada notif dari user bot kita. Nah, itu namanya pesan otomatis. Nah, programnya namanya PM Autoban. Kalau misalnya kalian ingin mengaktifkan, silakan ketikkan true. Jika ingin tidak mengaktifkan, silakan ketikkan false. Di sini saya tidak ingin mengaktifkan, jadinya saya ketik false. Lalu live name. Nah, ini live name ini adalah nama bebas kalian, mau huruf besar kayak mau huruf kecil. Di sini misalnya saya mau ganti Albi kece banget gituan. Buat contoh aja nanti live name. Live ini untuk titik live nanti nih. Titik live nih ada pesan untuk titik live. Oke. Kemudian silakan teman-teman kirim. Setelah itu tunggu hingga loading selesai. Kalau ada tulisan seperti ini, your app is not deploying. Nah, teman-teman bisa tunggu hingga loading selesai. Jika teman-teman penasaran dengan loadingnya, silakan teman-teman klik aja nih Bitlock-nya nih. Bitlock-nya diklik. Kemudian buka atau open kalau bahasa Inggris, open. Tunggu hingga loading selesai. Nah, ini lagi loading nih teman-teman, tuh loading. Ini versi loadingan build di bot. Kalau misalnya di web, teman-teman yang kotak kecil itu tuh sebelum klik manage app. Nah, tuh kalau di teman-teman pernah nonton video tutorial sebelumnya, tahulah manage app mana.
Oke, ini tunggu hingga loading selesai. Bisa memakan waktu 5-10 menit. Sambil menunggu, teman-teman bisa close kembali. Nah, cara tahu udah selesai gimana Kak? Mari kita ke tutorial di ruang project. Nah, tutorial ruang project, cari via bot. Oke, sudah ketemu. Nah, nih baca ya di sini ya teman-teman. Nih tutorialnya sambil nunggu loading ya. Ini sambil nunggu loading yang di bot Heroku. Nah, nih APK APH sudah, jika sudah terisi semua nih. Jika sudah terisi semua seperti ini, nah ntar ada muncul tulisan seperti ini, your app is now. No, sama kan kayak tadi. Nah, cara ngatisnya gimana? Tunggu saja hingga tulisan berubah menjadi build sukses deploy using Heroku bot. Nah, tunggu hingga loading berubah menjadi build sukses. Oke, teman-teman, ditunggu saja. Ada bagian penting nih teman-teman di sini yang berbeda dari tutorial sebelumnya. Tulisan Albi user bot telah diaktifkannya itu sampai 2 kali atau 3 kali, nanti tinggal lihat ya. Pokoknya benar-benar sampai loadingnya selesai. Kalau misalnya loadingnya belum selesai, itu tandanya belum selesai pembuatannya. Ini sampai loadingnya selesai, tunggu hingga loadingnya selesai. Kalau misalnya sudah selesai, biasanya di bawahnya itu ada tulisan error. Nih, tulisan error. Nggak usah panik, ntar kita belajar bersama-sama bagaimana cara ngatasin errornya. Oke. Nah, kita kembali lagi, kita cek lagi nih ke Heroku botnya. Udah selesai belum sih loadingnya? Oh belum. Mari kita klik build lognya lagi, buka, kita lihat loadingnya ini. Scroll sampai bawah, jangan ambigu, sampai bawah. Jadi nyanyi kan, sampai bawah. Oke, sudah sampai layar already access. Oke, ditunggu aja ya. Kalau sudah sampai loading seperti ini, biasanya tidak lama lagi hampir selesai. Tunggu saja. Ini kita menunggu hal yang pasti karena kalian ingin membuat user bot, bukan menunggu sesuatu yang tidak pasti. Aku tahu kok rasanya kalau misalnya menunggu yang tidak pasti tidak enak. Saya juga pernah merasakan hal itu. Oke, kok jadi curhat. Nah, jika sudah ada tulisan seperti ini, nih teman-teman, less this guess ini nih. Oke, less this guess ini, teman-teman bisa kembali. Nah, kalau sudah ada tulisan seperti itu, di sini sudah akan berubah seperti ini juga. Sukses deploy Albi user bot with log txt. Nah, kalau sudah seperti ini, mari kita kembali lagi ke ruang project. Kita lihat nih, kalau udah berubah gimana sih? Oke, kita lihat ya. Nih, sudah berubah menjadi build sukses deploy using Heroku bot. Oke, ini udah ya, tadi udah seperti ini. Kemudian pergi ke pencarian Google Chrome. Mari kita ikutin ya. Dashboard heroku.com ini disalin aja, ditekan salin. Salin. Oke, kembali cari Google Chrome. Google Chrome ya. Google Chrome, disarankan Google Chrome. Kemudian ketikkan di pencarian, tempel aja ya. Tadi kita udah salin ya. Kita tempel aja. Tempel. Kemudian kirim. Tunggu hingga loading selesai. Nah, di sini nanti akan muncul tulisan app name kalian. Di sini tadi app name saya nulis Albi user bot T-nya 3. Nah, ya kan? Nah, tinggal klik aja nih app-nya nih, app name-nya nih, Albi user bot ini diklik. Kemudian kalau di video sebelumnya kita harus menyalakan Dino manual. Klik titik 3 ini kan kalau Dino manual. Kalau di sini tidak perlu karena sudah secara otomatis nyala. Tapi teman-teman bisa ngelihat dulu untuk memastikan udah nyala belum nih Dinonya. Karena di sini sudah menyala secara otomatis, kita bisa lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu klik more. Kemudian view log paling atas. Ditunggu hingga loading selesai. Nah, di sini Albi user botnya udah ada sekali tadi ya. Nih lihat, udah ada sekali loading nih. Nah, ini udah ada sekali nih. Albi user bot udah sekali, tinggal nunggu lagi karena di sini dia lagi membuat bot token secara otomatis. Kalau di tutorial sebelumnya kita harus menggunakan bot token, mengisi bot token sendiri, semuanya sendiri. Kalau di sini sudah sistem by system semuanya. Jadi tunggu aja hingga loading selesai. Oke. Kalau kuning-kuning gini atau oranye atau merah bagi teman-teman, bagi saya ini warna oranye lah ya. Nah, ini programnya bukan error, ini lagi loading. Tunggu aja, scroll lagi paling bawah, scroll. Nah, dia sedang membuat bot token. Jadi tunggu hingga loading selesai. Kalau sudah seperti ini gimana nih Kak kalau udah selesai? Nah, tunggu aja nih hingga loading selesai, kita tunggu. Nanti ada satu trik lagi yang perlu diperhatikan di akhir video, itu yang sangat dibutuhkan sekali. Tunggu aja hingga loading selesai.
Nah, ini Albi user botnya sudah yang kedua nih. Yang kedua. Nah, ini Albi user botnya udah yang kedua. Oke, seperti yang saya bilang di bawah pasti ada tulisan error. Nih, error gini kan. Nah, ini error could not find the input entity for port channel. Cara ngatesinya gimana, Kak? Error yang tadi saya bilang di ruang project tadi. Nah, ke gear ini pengaturan atau setting atau apalah kalian nyebutnya. Pokoknya menurut saya pengaturan atau setting ini diklik atau gambar gear. Kemudian scroll ke bawah hingga ketemu reveal config fast. Nah, nih reveal config fast diklik. Kemudian scroll ke bawah cari tulisan bootlock ZID. Bootlock ZID. Nah, kemudian diklik pensil. Klik pensil. Lalu teman-teman silakan klik save change. Langsung aja klik save change. Ditunggu hingga loading selesai. Oke, kalau sudah seperti ini scroll paling atas. Pilih more, pilih restart all DNOS. Restart all DNOS. Kemudian button merahnya diklik. Button merahnya diklik. Lalu more lagi, view log. View log paling atas. Tunggu hingga loading selesai. Ini sedang merestart. Ini kalau ada tulisan proses exited with status 413, ini namanya loading, teman-teman. Loading, oke? Loading, nggak usah panik, nggak usah bingung atau panik. Ini loading, jadi tunggu hingga loading selesai. Pasti teman-teman banyak nanya, kok kebanyakan loading? Ya karena di sini kita sudah by system semua, bot token, bot locknya juga by system juga udah secara otomatis terbuat. Jadi kebanyakan loading. Daripada teman-teman masukin satu persatu dan kebanyakan ngisi kolom, emang kalian nggak capek, nggak bingung? Biasanya orang Indo tuh maunya simple kan, maka dari itu Albi Userbot diupdate yang terbaru dengan pengisian yang sangat mudah. Mungkin pertama kali bagi teman-teman agak riwah, sulit, tapi nggak masalah. Oke, nah kalau udah loading seperti ini, pasti akan muncul seperti ini. Albi Userbot telah diaktifkan. Terus teman-teman pasti bertanya, kok ini masih oren-oren gini atau merah? Nggak masalah. Intinya Albi Userbot yang paling bawah ini sudah muncul, udah terlihat tulisannya. Kembali lagi ke Telegram. Ini yang paling penting. Yang menurut saya menarik adalah memiliki notif dari bot asisten teman-teman. Nah, ini bot asisten ya. Ini dari bot asisten. Nah, tadi fungsi bootlock chat ID tadi yang kita setting untuk memunculkan bot asisten ini. Oke, yang udah terbaru nih ya teman-teman. Yang belum terbaru bisa diupdate aja ke versi 9. Nah, ini update versi 9. Kemudian kita ketik titik ping untuk mengecek bot. Titik ping. Oke, tinggal tunggu hingga loading selesai. Nah, pingnya juga sudah terbaru ya teman-teman. Nah, ada gambar emoticon gitu kan. Nah, kemudian ketik titik help untuk melihat informasi modul. Nih, titik help untuk melihat informasi modul. Kita klik titik help. Nah, modul terbaru dari Albi Userbot itu button-button seperti ini, titik help, bukan teks yang panjang-panjang kebanyakan teks itu, bukan. Di sini untuk melihat modul yang ada, klik modul ini, button modul. Klik modul. Nah, di sini adalah teks-teks yang ada di biasa kalian ketik titik help. Nah, di sini bisa kalian klik samping-samping. Nah, di modul terbaru Albi itu udah ada animasi. Animasinya itu udah dirapin. Ada animasi gambar, animasi gerak, animasi war, animasi wibu, dan animasi toxic dan lain-lain. Kalian bisa, teman-teman bisa nyobain. Oke, cara menggunakan modul yang ada. Misal di sini saya kasih contoh satu dulu aja ya. Kita di sini ingin menggunakan modul ajan. Nih, modul ajan. Cara ngatasinya gimana? Klik modul ajannya. Nanti akan muncul perintah seperti ini. Komen ajan. Komen ajan itu maksudnya modul ajan. Nah, cara menggunakan modul ajan gimana? Nah, ini nih. Nih, lihat nih. Di sini ada titik azan spasi kota. Mari kita coba ya. Titik azan spasi kota. Kota ini maksudnya nama kota kalian. Kebetulan di sini Albi sedang di Jakarta, jadi Albi ketik Jakarta. Kemudian kirim. Nah, ini adalah ajan-ajan yang ada di Jakarta. Imsak jam 4.43, subuh 4.43, maghribnya jam berapa? Oh, 18.03, kemarin 18.04. Kok ngomongin maghrib.
Oke, kalau udah mencoba modul Legend seperti ini, untuk menggunakan modul-modul lainnya bisa kalian klik back ini. Nih back, klik back. Nah di sini akan muncul lagi. Di sini kita bisa menggunakan misal nyobain aja nih Among Us nih. Teman-teman pasti penasaran ini modul Among Us apa sih? Oke, kita klik Among Us. Nah di sini ada tulisan Among Us. Tulisan perintahnya seperti ini, titik IMP spasi teks. Teks ini bukan berarti kalian harus ngetik teks. Maksudnya teks ini ketikan teks menurut kalian. Caranya gimana? Nih gini maksudnya nih. Titik IMP, misal kita di sini ketik Hi Albi gitu. Oke, kemudian kirim. Nah, di sini akan muncul tulisan imposter dengan tulisan Hi Albi. Nah, ini random ya, gambar impostornya nggak biru. Kita coba lagi, IMP Hi. Nah tuh random, nggak harus warna biru. Oke, itu untuk imposter. Cara menggunakan lagi gimana kak modul-modul lain? Tinggal back lagi, tinggal coba-coba lagi. Misal di sini saya ingin menggunakan animasi kembali, animasi gambar yang ini. Animasi gambar diklik. Nah di sini ada tulisan thanks ya kan, nih titik thanks, bisa kalian cobain titik thanks. Kita cobain titik thanks, kirim. Nah ada tulisan thank you. Nah teman-teman bisa nyobain sekaligus karena tulisannya sudah thank you. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Untuk tutorial menggunakan userbot, jika teman-teman butuh tutorial menggunakan userbot, bisa komen di bawah. Saya menunggu komen-komentar dari teman-teman. Mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku bisa, kamu pun pasti bisa. See you in the next video.